Halo guys, bertemu lagi bersama gua di channel. Oke, jadi di video kali ini gua bakal lanjutin cerita yang kemarin ya guys. Dimana ini adalah part keduanya. Nah, sebelum gua lanjut ke ceritanya, gua mau ingetin bagi kalian yang suka dengan konten-konten horor, bisa support channel gua ini dengan cara subscribe, like, dan komen ya guys. Oke, sudah subscribe? Let's go, kita menuju ke TKP dan tombol horor ditekan. Setelah pulang dari ronda, tepatnya pada subuh dini hari, istri Sarip yang membukakan pintu melihat luka lebam di tangan Sarip. Lantas saja ia bertanya kenapa tangan suaminya bisa mendapat luka lebam seperti itu. Sarip pun yang menceritakan bahwa ada salah satu pemuda yang kesurupan di sana. Dan ia tidak sengaja mencakar tangannya tersebut. Mendengar cerita Sarip, istrinya lantas meminta suaminya untuk masuk dan duduk menunggu di ruang tamu. Sementara itu, ia mengambil air hangat untuk mengompres lukanya tersebut. Tak berselang lama nih, ketika istrinya berada di dapur, ia berteriak sambil memanggil suaminya tersebut. Ketika Sarip menghampiri istrinya tersebut, ternyata istrinya itu melihat seekor monyet yang sedang duduk di meja makan. Ia lantas membuka pintu belakang sambil berusaha mengusir monyet tersebut. Nah, akhirnya Sarip pun berhasil tuh ngusir si monyet. Sarip lantas menyuruh istrinya untuk beristirahat saja di kamar nih. Sementara itu, terdengarlah suara azan subuh berkumandang yang menandakan waktu subuh telah tiba. Nah, Sarip ini segera aja tuh ngambil sarung dan peci lantas pergi ke musola di kampung itu. Singkat cerita, ketika ia sudah melaksanakan sholat berjamaah, ia dihampiri oleh imam atau ustadz yang mengurus pemuda kesurupan semalam nih. Dengan tatapan tidak biasa, si ustadz ini bilang kepada Sarip, jika ada hal yang aneh, Sarip diminta untuk datang ke rumahnya. Jadi si ustadz ini kayaknya ngeh nih guys, bahwa ada sesuatu yang janggal terhadap Sarip akhir-akhir ini. Mungkin itu terlihat ketika pemuda kesurupan itu tiba-tiba mencakar tangannya ya guys. Mendengar itu, Sarip hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Nah, singkat cerita, pada malam harinya, Sarip yang sedang tertidur bermimpi nih kalau ia bertemu dengan seorang kakek-kakek berpenampilan serba putih. Ya, suara kakek-kakek itu sama persis dengan suara yang ia dengar di tengah hutan beberapa bulan yang lalu. Si kakek itu hanya mengatakan kepadanya untuk selalu berhati-hati nih guys. Sarip yang bingung dengan perkataan si kakek itu hanya menganggukkan kepala sambil tersenyum. Nah, Sarip lantas nih terbangun dari tidurnya dan ia hanya menganggap bahwa itu hanya mimpi belaka. Namun anehnya, mimpi itu berulang selama 3 malam berturut-turut. Sarip yang mulai ngeh bahwa itu bukan sekedar mimpi biasa. Sarip sudah mulai ngeh nih bahwa itu bukan sekedar mimpi biasa. 1 minggu kemudian, istrinya Sarip ini melahirkan juga nih guys.
ia ditemani Sarip melahirkan di rumahnya. Ya, maklumlah ya. Di tahun itu jarang sekali orang yang melahirkan di rumah sakit. Bahkan di puskesmas pun sudah sangat jarang. Ya, maklumlah, orang kampung. Proses persalinannya itu terbilang sangat lancar guys, karena kurang dari 1 jam anaknya sudah lahir ke dunia ini. Dan anaknya itu berjenis kelamin laki-laki nih, yang terlahir dengan keadaan normal dan sehat. Setelah anaknya dibersihkan, langsung saja nih si Sarip menggendongnya untuk mengumandangkan azan kepada anaknya tersebut. Setelah selesai, ia disuruh oleh dukun beranak untuk menguburkan ari-ari anaknya tersebut. Sarip tanpa membantah langsung saja nih pergi ke belakang rumah untuk menguburkan ari-ari tersebut. Singkat cerita, setelah Sarip selesai menguburkan ari-ari tersebut, ia mendengar teriakan istrinya nih yang menangis sampai histeris. Seketika aja tuh si Sarip yang mendengarnya langsung menghampiri istrinya tersebut. Dan ternyata anak yang baru dilahirkannya telah meninggal dunia. Hal itu sontak saja membuat Sarip beserta semua keluarganya yang ada di situ ikut menangisi anaknya tersebut. Ia yang seakan-akan tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Singkat cerita, proses pemakaman almarhum anaknya tersebut akan segera dimulai nih guys. Nah, saat anaknya mau dimasukkan ke liang lahat, Sarip yang sedang menggendong anaknya tersebut melihat sosok perempuan yang ingin menikahinya di hutan tempo lalu. Nah, wanita itu memasang ekspresi wajah yang sangat bahagia, seakan-akan ia senang dengan apa yang sudah terjadi kepada Sarip dan keluarganya. Sarip yang dalam keadaan seperti orang bengong, ia ditegur nih sama Ustadz yang pernah berbicara kepadanya. Ustadz itu seolah-olah tahu apa yang sedang dilihat oleh Sarip. Gila juga ya ini siluman, sampai ngikutin si Sarip ke pemakaman nih guys. Setelah proses pemakaman itu selesai, Ustadz ini menghampiri Sarip nih dan menyuruhnya untuk datang ke rumahnya nanti malam. Nah, singkat cerita lagi nih guys, setelah selesai tahlilan, Sarip akhirnya mengunjungi rumah Ustadz tersebut. Diketuklah tuh pintu rumah si Ustadz tersebut, dan Ustadz itu pun mempersilahkan Sarip untuk masuk dan duduk di kursi ruang tamu. Tanpa berlama-lama, Sarip pun langsung menceritakan semua pengalaman yang ia alami dari mulai perjalanannya bersama Hasan hingga saat di pemakaman kemarin tuh. Ustadz itu sambil tersenyum berkata bahwa kakek-kakek yang datang ke mimpinya adalah leluhurnya yang menjaga Sarip selama ini. Nah, kalian ingat gak pas Sarip berlari dari perkampungan siluman itu kan para silumannya tidak mengejar Sarip kan? Ternyata siluman itu dihalangi oleh leluhur Sarip ini. Dan siluman-siluman itu tidak bisa mencelakakan Sarip karena keberadaan leluhurnya tersebut. Atau mungkin orang-orang lebih kenalnya itu karuhun ya, kalau orang Sunda nyebutnya itu. Nah, Ustadz ini juga mengatakan nih bahwa jika ia menyembelih ikan mas yang berarti ia itu menumbalkan ibunya tuh. Dan jika ia memilih anak ayam, maka berarti ia menumbalkan anaknya. Adapun ia bertanya perihal kematian anaknya nih, apakah ada kaitan dengan siluman tersebut atau tidak. Tapi si Ustadz mengatakan itu tidak ada kaitannya dengan siluman tersebut. Jadi mungkin itu sudah takdir dari Yang Maha Kuasa ya guys. Nah, mendengar itu, Sarip seketika menangis jadi-jadinya, seakan-akan merasa bersalah yang dimana ia hampir menumbalkan ibunya sendiri nih guys. Nah, Ustadz itu kemudian memberi solusi agar Sarip terlepas dari kekangan siluman tersebut,
Ia disarankan agar melakukan sholat taubat dan memohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelum ia pulang ke rumah, ia diberikan sebotol air untuk mandi pada subuh hari nih. Nah, ketika udah sampai di rumah, Sarip ini seketika menemui ibunya dan meminta maaf kepada ibunya. Ibunya yang mendengar cerita tersebut memaklumi nih, karena itu ya faktor tidak kesengajaan ya kan. Lalu kemudian ibunya juga bercerita bahwa ia sering melihat seekor monyet setiap ia pergi ke kamar mandi setiap subuh. Monyet itu seringkali terlihat bergelantungan di pohon mangga belakang rumah mereka. Ibunya juga menambahkan bahwa pernah didatangi seorang perempuan yang cantik yang mengajaknya pergi ke satu tempat. Namun ketika ibunya menolak, ia menampakkan wujud aslinya sebagai siluman kera. Singkat cerita, Sarip pergi nih ke kamar untuk istirahat nih. Namun ia dikejutkan dengan istrinya yang ia lihat seperti perempuan di hutan lalu. Dengan kaget, ia menutup mata dan beristighfar. Sang istri yang mendengarnya terheran-heran nih dan menepuk Sarip dan menanyakan kepadanya kenapa ia beristighfar. Sarip lantas membuka mata nih dan melihat bahwa wujud itu sudah berubah kembali menjadi istrinya. Nah, Sarip ini tidak menceritakan nih apa yang barusan saja dia lihat. Karena tidak mau curiga, ia lantas mengajak istrinya untuk pergi beristirahat. Di malam itu, ia kembali bermimpi nih, yang dimana ia kembali ke perkampungan gaib di hutan waktu itu. Di sana, ia yang sedang disiksa dipaksa menjadi budak dan berkali-kali mendapat cambukan di badannya. Namun, lagi dan lagi, kakek berbaju putih kembali muncul dan menolongnya. Kakek itu membakar seluruh perkampungan gaib tersebut. Sedangkan para penghuni kampung tersebut lari tunggang langgang menyelamatkan diri. Setelah kejadian pembakaran tersebut, Sarip lantas terbangun nih dan melihat jam di mana jam sudah menunjukkan waktu pukul 3 pagi. Ia lantas bergegas ke kamar mandi dan mandi menggunakan air yang diberikan Ustadz semalam ia datangi. Singkat cerita lagi, beberapa bulan kemudian nih, Sarip yang kini sudah hidup tentram bersama keluarganya, ia sudah tidak pernah lagi diganggu nih oleh para siluman kera tersebut. Sedangkan nasib Hasan sangat tragis, di mana istri dan kedua anaknya telah meninggal. Sementara si Hasan itu sendiri menjadi ODGJ dan hidup terlunta-lunta di jalan. Nah, itulah cerita dari Sarip yang hampir bersekutu dengan siluman kera. Namun beruntungnya ia tidak terjerumus ke dalam jalan yang sesat itu. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini ya guys, dimana sesusah-susahnya kita mencari rezeki, mencari kemewahan dunia, kita tidak boleh mengambil jalan instan, karena mengambil jalan instan itu bukanlah pilihan. Karena itu hanya memberi nikmat yang sesaat. Akhir kata gua, host Tombol Horor, pamit undur diri. See you next video. Bye bye.